Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Kak Fitri. Baik. Ini sudah ada, Masya Allah ya, ada 4.000 ya. Ada 4.000 orang yang sudah bergabung. Jadi kita sambil nunggu peserta yang bergabung ya. Saya pengen buka dulu acaranya. Ini baru 46 orang yang bergabung. Kita tunggu saudara-saudari kita untuk gabung di agenda seminar kita pada malam hari ini. Jadi sambil nunggu, sambil kita buka dulu. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih dari kota mana saja nih Bapak dan Ibu, boleh ditulis kali kotanya, dari kota mana saja di kolom komentarnya. Boleh ditulis. Jadi saya bisa tahu nih jam berapa sekarang di kota Bapak Ibu sekarang. Tangerang, Tangerang masih WIB ya. Purwokerto, Bekasi masih WIB. Banjar, Padang, Situbondo, Nur Rahman, Medan. Ini Medan masih sore ya. Oke, ini pesertanya baru dari WIB. Kalau yang tengah dan timur ada nggak? Tengah dan timur. Batam, Solok, Sumbar. Sumatera Barat masih WIB ya. Yang paling jauh gitu nggak ada ya? Dari Papua gitu nggak ada? Oke, belum ada. Oke, baik, udah jam 8, saya buka terlebih dahulu. Saya ulangi, mungkin tadi ada yang baru masuk dan belum menjawab salam saya, jadi saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa pada malam hari ini, sehingga malam hari ini kita bisa bertemu di agenda seminar pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua menjadi salah satu umatnya yang setia hingga akhir zaman dan bertemu dengan beliau di Telaga Kautsar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakak, Abang yang sudah bergabung di agenda seminar kita pada malam hari ini. Tentunya bukan sebuah kebetulan dari banyaknya orang yang diundang ya, banyaknya orang yang diundang di acara pada malam hari ini. Kemudian banyaknya juga yang mendaftar. Jadi yang mendaftar itu sekitar 350-an orang, hampir 400. Tapi ternyata yang bisa bergabung atau yang ternyata yang berkomitmen untuk menghadiri agenda seminar pada malam hari ini berapa nih? 52 orang ya, baru 52 orang ya. Kita doakan semoga saudara-saudari kita yang masih mungkin ada di perjalanan atau mungkin masih lupa gitu ya, kalau agenda kita pada malam hari ini itu jam 8 gitu. Semoga dimudahkan urusannya dan semoga segera bergabung bersama kita pada malam hari ini. Tentu bukan sebuah kebetulan ya Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak ada yang kebetulan gitu. Jadi ketika Bapak Ibu diundang, kemudian Bapak Ibu hadir di sini, mendapatkan undangan, kemudian hadir, tentu saja Allah ingin
memberikan hadiah kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi tentu saja nanti Bapak Ibu akan mungkin saja mendapatkan manfaat dari materi seminar kita, kemudian mendapatkan sesuatu yang dibawa tidur nanti setelah agenda seminar kita pada malam hari ini. Nah, tentu saja orang-orang yang datang ya, yang bisa hadir di malam hari ini, yang berkomitmen untuk hadir tentu saja adalah orang-orang pilihan. Nah, dari judul seminar kita pada malam hari ini, judulnya Amalan Dahsyat Penarik Rezeki. Jadi tentu saja Bapak Ibu yang bergabung di sini ingin mengetahui atau ingin apa sih sebenarnya amalan-amalan dahsyat yang jitu gitu ya untuk menarik rezeki. Ngomongin rezeki itu kan bukan masalah tentang uang, kemudian harta gitu ya, tapi rezeki adalah sesuatu yang bisa kita nikmati gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada di acara makan-makan gitu ya, banyak makanan terhampar di meja gitu kan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa makan salah satunya, berarti salah satunya itu bukan rezeki dari Bapak Ibu. Nah, tentunya itu yang harus kita clearkan mindset-nya. Sebenarnya rezeki itu seperti apa, seperti itu. Nah, nanti akan dibahas oleh Bang Kiki, amalan-amalan apa saja sih ya untuk menarik rezeki. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya cek terlebih dahulu ya. Apakah sudah ready pemateri? Oke. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, tadi sudah kita putarkan ya tentang company profile dari penyelenggara seminar kita pada malam hari ini, yaitu Al-Akram ya. Jadi saya ingin mengenalkan bahwasanya Al-Akram adalah salah satu brand produk edukasi muslim ya yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah Al-Akram ini sudah menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang ingin cari tahu apa saja sih Al-Akram atau apa saja produk-produk Al-Akram, itu bisa dicari di pencarian Google-nya atau dicari di search engine lainnya. Dan insya Allah distributor kita atau agen-agen kita sudah tersebar di Indonesia gitu. Jadi Bapak Ibu, abang kakak jika ingin kepo tentang Al-Akram, apa saja produknya, itu bisa langsung mengunjungi website kita www.akramofficial.com. Nah, mungkin di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi dari Al-Akram, dari produk-produk Al-Akram. Nah, kemudian sebentar saya cek lagi apakah materi sudah ready. Ada yang baru pertama kali menghadiri seminar pada malam hari ini? Oh, sudah dia. Oke, bentar saya sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, siap. Berarti udah ready ya, Bang? Udah ready. Gimana kabarnya, Bang? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, Ibu, Abang, Kakak sekalian, karena pemateri kita yang sudah kita tunggu-tunggu sudah hadir di agenda seminar kita pada malam hari ini, maka tanpa berlama-lama lagi, sebelum mendapatkan materi ya dari pemateri yang sangat luar biasa, jadi Bapak Ibu boleh disiapin alat tulisnya. Kemudian dicatat materinya di resume. Kemudian nanti kita akan share grup gitu untuk nge-share resumen Bapak Ibu sekalian. Karena nanti dengan resumen Bapak Ibu itu akan dipilih resumen terbaik 3 orang yang akan mendapatkan spesial hadiah dari Al-Akram. Nah,
Jadi Bapak Ibu silahkan diresum gitu. Setelah diresum silahkan dipraktekkan tentunya ya. Kemudian boleh juga disiapkan cemilan-cemilan atau kopi supaya tidak mengantuk ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung persilahkan pemateri kita yang luar biasa, Bang Kiki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Recording in progress. Kes, apa? Kedengaran suara saya? Dengaran. Masya Allah. Coba kameranya agak buram. Oke. Siapa begetuk-getuk tuh? Masya Allah. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada malam hari ini bisa silaturahmi kembali, dan saya yakin yang sudah pernah ikut kajian ya, ada yang juga baru pertama, dan tentunya saya mendoakan semoga yang ikut pada malam hari ini Allah berikan dan Allah turunkan keberkahannya, amin ya robbal alamin. Coba saya mau pengen berapa orang nih yang hadir nih, nggak kelihatan. Oke, yang lebih dari 2 kali, kalau lebih dari 1 kali pasti banyak. Yang lebih dari 2 kali siapa aja nih? Coba jawab di kolom komentar. Saya coba, saya mau dengar yang sudah lebih dari 3 kali nih, atau yang sudah 3 kali sharing apa yang sudah didapatkan atau apa yang sudah dipraktekkan, karena sejatinya ilmu itu akan berdampak kalau sudah dipraktekkan. Nah, jangan sampai kita menjadi ahlul atau kolektor ilmu tanpa praktek. Nah, ada yang mau sharing atau berbagi? Saya pengen 1 atau 2 orang yang mau cerita sudah praktek beberapa kajian sebelumnya, dan syukur-syukur kalau sudah ada yang merasakan keajaiban di dalam hidupnya. Nah, ayo. Insyaallah nanti Kak Fitri akan siapkan hadiah buat yang mau sharing. Saya perlu 2 orang. Nah, alhamdulillah sudah ada 74 orang. Nah, terutama yang sudah tergabung di dalam grup pendampingan 40 hari membangun habit. Nah, dari beberapa kelas sebelumnya banyak yang sudah menceritakan mendapatkan keajaiban dalam hidupnya. Nah, saya kepengen dari ayah bunda atau abang kakak yang ikut, yang terutama sudah lebih dari 3 kali. Nah, harapan kita sudah mempraktekkan beberapa keilmuan yang sudah kita sampaikan. Wah, bisa lebih khusyuk ibadahnya. Yang mau open mic, coba silakan. Kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abdul Majid dari Bandung. Silakan Pak Abdul Majid, mungkin bisa sharing dan Sharing boleh, Ustaz. Buat teman-teman. Ya, boleh sharing Ustaz. Silakan Pak Abdul Ya, Majid. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan setelah saya banyak ikut kajian, jadi apalagi yang masuk ke dalam itu ya, yang 40 hari itu ya, kebiasaan 40 hari itu. Ya. Jadi ibadah jadi disiplin, lebih disiplin Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi badan itu tubuh kita itu nagih terus. Misal contoh, maaf, ini bukan ria ya, bukan ya. Ini makan sama-sama sedang belajar ya. Ya. Kalau kita ngomong ke orang lain bisa jadi kita disebutnya ria. Ya. Apalagi bikin status misalkan, alhamdulillah aku anu, nah itu kan bisa jadi ria ya. Bahkan bisa jadi hilang amalnya. Tapi kan kalau ini dalam lingkungan belajar ya, belajar. Yang paling saya rasakan itu lebih disiplin, jadi ibadah kita lebih disiplin. Ya. Apalagi kalau misal ya, ini kita kan udah sholat berjamaah, pas begitu adzan langsung, bahkan saya sedang ngajar pun anak-anak berhentikan, yuk kita sholat dulu sama, ayo ikut sama. Akhirnya saya pimpin yuk berjamaah dengan anak-anak. Kemudian yang lain-lainnya lah baca Quran. Saya seolah-olah terus nagih. Bahasa itu nama nagih, badan kita itu menagih. Saya belum tamat satu juz. Kadang-kadang dilebihin supaya nanti lebih giat lagi ke sananya. Pokoknya yang biasa yang 40 hari itu saya itu sama-sama belajar itu ya. Nagih, badan kita itu terasa nagih terus. Kalau sekali itu saya teringat dalam seorang itu ada pendapat seorang profesor, kalau kita sudah melakukan kebiasaan rutin dalam melakukan kebaikan, ya, maka itu akan jadi alarm biologis pada diri kita itu katanya. Jadi ternyata betul benar pas kita ikut dalam lingkungan ini ya, makanya kita betul ke hidup itu kalau cari lingkungan yang baik, salah satunya adalah ini dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Ya gitu aja lah dari saya ya, maaf itunya kalau tidak nyambung bahasanya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi dari Ahwat ini, atau dari ibu-ibu. Nah, Pak Abdul Majid tadi sudah cerita. Ada dari ibu atau kakak yang mau sharing. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Silakan angkat tangan. Atau langsung open mic. Wah, tawaduk semua ya. Masya Allah. Saya doakan yang sharing pada malam hari ini, Allah mudahkan hajatnya. Allah kabulkan doanya. Oke, belum ada ya. Siap, kita lanjutkan. Semoga nanti di momen interaktif, tanya jawab, ada yang mau sharing dan berbagi. Kita harapkan dari majelis ini, walaupun kita dari Zoom, tetapi kita tetap bisa interaktif. Dan ini salah satu faktor keberhasilan belajar kita, semangat gitu ya. Ketika nanti diajak bersuara, ketika diajak komen seperti itu. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, tanpa berlama-lama, karena hari ini kita berbicara tentang rezeki, ya, tentang amalan penarik rezeki. Saya akan brainstorming ulang terkait rezeki ini. Ya, di kajian-kajian kita sebelumnya, kalau Bapak Ibu atau Ayah Bunda ikut gitu ya, ini sudah kajian yang kelima dari seri tentang rezeki. Di awal-awal kemarin kita membahas 7 jurus menjemput rezeki. Kemudian dilanjutkan tentang materi The Power of Habit. Kemudian ketiga ada materi tentang jimat kemuliaan. Yang keempat kemarin ada pertolongan Allah ya, kunci pertolongan Allah. Dan yang terakhir hari ini amalan penarik rezeki. Nah, jadi
materi ini sebenarnya berurutan dan ketika teman-teman nanti praktek dari materi pertama sampai akhir, insya Allah ini powerful. Apalagi ini memang saya sadur gitu ya, saya ringkas dari apa yang pengalaman saya lakukan, sehingga akhirnya ilmu-ilmu yang diajarkan ini sebenarnya langsung mudah dipraktekkan, dan harapannya ini menjadi culture, budaya, habit dari kita semua seperti itu. Nah, jadi di awal-awal dulu saya menyampaikan rezeki itu bukan berbicara tentang uang, bukan hanya berbicara tentang harta, tetapi rezeki ini yang baik-baik yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka berbicara rezeki sangat sempit kalau kita hanya menghitungnya uang atau harta yang kita dapatkan. Bisa sehat, bisa belajar seperti malam hari ini, bisa ketemu, bisa silaturahmi kepada Bapak Ibu. Ini juga rezeki. Ya, saya sudah merasakan kemarin safar di beberapa tempat gitu ya, yang awalnya tidak pernah ketemu, diizinkan Allah ketemu kemarin di Solo di beberapa orang. Itu rezeki, nambah saudara seperti itu. Nah ya, ini terkait tentang rezeki. Nah, ada yang bertanya, Bang, rezeki itu untuk apa? Rezeki atau harta mestinya harus kita gunakan sebagai bahan bakar untuk kita bisa beribadah. Nah ya, rezeki ini juga punya puncak. Puncak rezeki itu adalah ketenangan. Jadi rezeki yang paling mahal di muka bumi ini adalah ketenangan. Ada enggak Bang Kiki yang punya harta banyak tetapi tidak tenang? Ada. Nah ya, ada enggak yang mungkin hartanya juga terbatas tapi tenang? Ada juga. Nah, maka ketenangan ini adalah sebuah rezeki yang mahal. Justru biasanya rezeki yang sesungguhnya akan turun ketika kita dalam keadaan tenang. Pertolongan Allah juga turun itu ketika kita tenang. Jadi ukurannya bukan punya harta. Jadi punya harta bukan jaminan kebahagiaan. Apalagi tidak punya harta. Nah, kalau ada yang mengatakan kalau begitu ngapain punya harta banyak-banyak? Toh juga tidak tenang, juga kurang tepat. Yang benar itu kalau punya harta banyak, suka berbagi, gitu ya, tenang. Nah itu yang benar. Ya, silakan disiapkan Quran. Malam hari ini kita akan banyak membuka ayat Quran ya. Nah, insya Allah slide-nya tidak begitu banyak, tetapi ayat Qurannya banyak. Nah, sekarang yang punya Quran boleh buka Quran surah yang ke-51. Ya, 51 ayat 15 sampai 22 nanti ya. Nah, surah Az-Zariyat. Nah, surah Az-Zariyat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh dengan taman-taman dan mata air. Nah, kita lihat di ayat 16-nya lagi. Di ayat 16-nya, di surga mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita lihat lagi di ayat 17-nya. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah ya, ciri-cirinya orang yang bertakwa dan masuk surga sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, sudah kita jadikan juga habit amalan, yaitu bangun sholat tahajud ya. Nah, kita lanjutkan di ayat 18-nya. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Tidurnya sedikit
ciri-cirinya tadi itu, kemudian dia memohon ampun di malam hari. Nah, kita lihat di ayat 19-nya. Di ayat 19, pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ada anjuran ketika kita punya harta untuk memberikan kepada orang miskin. Baik itu ketika diminta atau tidak. Berarti kalau datang pengemis, nah kita punya kewajiban untuk sedekah, untuk berinfak. Kalau tidak diminta, berarti kita yang punya inisiatif. Kemudian kita lihat di ayat 20-nya. Di ayat 20-nya, di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, kita lanjutkan sampai ayat 22 ya. Nah, ayat 22, ayat 21-nya, begitu juga ada tanda-tanda kebesaran pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, kita lihat terakhir di ayat 22-nya. Oke, di langit terdapat pula hujan yang menjadi sebab rezeki dan apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, ini tentang ciri-ciri orang yang akan masuk surga, yaitu orang yang bertakwa. Nah, ciri-cirinya tadi, pertama dia tidurnya sedikit di malam hari. Kemudian yang kedua, dia minta ampun di malam hari. Kemudian yang ketiga, dia menginfakkan hartanya, baik diminta maupun saat tidak diminta. Insya Allah kita brainstorming tentang rezeki dulu. Apa fungsi rezeki? Fungsi rezeki alat untuk ibadah. Nah, alat untuk kita ibadah. Maka boleh enggak Bang punya rezeki banyak, punya rumah besar, punya mobil banyak, bagus, boleh. Ya. Nah, sangat boleh. Yang penting kita gunakan untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itulah akhir yang dimaksud dengan fungsi rezeki yang dititipkan kepada kita ini untuk ibadah. Nah, makin banyak rezeki, makin maksimal ibadahnya. Punya rezeki banyak, punya uang banyak, bisa berangkat umroh sering, bisa berangkat haji, bisa mengumrohkan, bisa menghajikan keluarga, menghajikan orang lain. Nah, ini maksudnya sehingga ketika Allah titipkan rezeki kepada kita, salah satu kuncinya supaya terus bertambah, kita berikan lagi kepada orang lain. Nah, ketika Allah titipkan kepada kita, kita amanah. Gitu ya, sehingga akhirnya Allah terus berikan terus-menerus kepada kita. Nah, ini rumus tentang rezeki. Bagaimana rezeki ini sebagai alat kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini ayat lama maksudnya yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya di Quran surah Fatir. Nah, ya. Ini ayat tentang perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya ayyuhallazina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah, yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, rozaknahum, mimma rozaknahum, yang anugerahkan kepadanya, sirro, sembunyi-sembunyi,
wa alaniyah maupun terang-terangan. Nah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Nah, yang namanya kita berdagang, kira-kira ada nggak yang mau rugi? Pastinya kita mau untung kan? Cuman kenyataannya pasti ada yang untung, pasti ada yang rugi. Nah, Allah menawarkan ada sebuah perdagangan yang tidak pernah rugi. Apa itu? Nah, inilah yang kita singkat biasanya dengan istilah ASI. Al-Quran, Salat, dan Infak. Di materi yang ketiga waktu itu saya menyampaikan jimat kemuliaan. Salah satu yang bisa membuat kita mulia yaitu Al-Quran. Apa-apa yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Nah, waktu itu apa amalannya supaya kita bisa mendapatkan jimat kemuliaan? Yaitu baca Al-Quran. Yang pertama tadi itu Al-Quran. Nah, di sini nih, selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran. Apa amalannya Bang Kiki? Amalannya one day one juz. Ya, kita sudah sampaikan skemanya pada waktu itu, bagaimana satu hari bisa 1 juz. Setiap ba'da sholat kita membacanya 2 lembar. Dan alhamdulillah di Ismu Yahya, di keluarga besar Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, ini sudah menjadi habit. Menjadi habit kita baca Quran 2 lembar per ba'da sholat, 1 hari 1 juz. 1 bulan kita hatam 30 juz. Ini. Nah, ingat lagi nanti kemarin materi tentang jimat kemuliaan. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Nah, ini materi yang sebelumnya tentang kunci pertolongan Allah. Apa prakteknya Bang menegakkan sholat? Prakteknya STW, sholat tepat waktu. Nah ya, kita kemarin sudah menyampaikan ada 4 tipe orang dalam mensikapi sholat. Ada yang dia datang sebelum azan. Nah ya, insya Allah sebelum datang masalah sudah diselesaikan Allah masalahnya. Yang kedua, dia datang pas azan. Allah akan selesaikan ketika ada masalah, Allah selesaikan tepat waktu. Kemudian ada yang datangnya terlambat atau masbuk. Sudah iqomat bahkan sudah sholat baru datang. Nah biasanya punya tantangan atau punya masalah dulu gitu ya. Nanti baru Allah selesaikan masalahnya. Yang keempat, dipanggil tak datang-datang. Nah ya. Nah ini yang ngeri. Ketika Allah berikan ujian, Allah tidak datang-datang juga menyelesaikan masalahnya. Nah, prakteknya apa? Prakteknya sholat tepat waktu. Nah, yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang prakteknya inspiring. Kita menyebutnya inspiring. Infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Nah ya, ingat tadi untuk mendapatkan perdagangan yang tidak pernah rugi, rumusnya ASI, ASI kita singkatnya. Al-Quran, Salat, dan Infak. Infaknya seperti apa Bang Kiki? Inspiring, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Nah ya. Berbicara tentang infak, saya menyebutnya namanya teknologi ZSwap. Nah, ada teknologi ZSwap. Jadi, harta ini kita menyebutnya tadi sebagai bahan bakar untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kalaulah kendaraan rata-rata punya bahan bakar supaya bisa sampai kepada tujuan. Nah, dan setiap kendaraan bahan bakarnya juga beda-beda.
ada yang bensin, ada yang solar, ada yang bensol, macam-macam ya. Nah, ada jadi sama juga ketika kita kepengen ketemu Allah, gitu ya. Untuk lewat ibadah juga butuh yang namanya bahan bakar. Itu yang kita kenal dengan harta. Nah, bagaimana perintah Allah terhadap harta kepada kita? Nah, ini yang kita menyebutnya teknologi ziswab. Harta itu disucikan lewat zakat. Nah, di mana perintahnya? Silakan dibuka dalam Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 103. Nah, ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oh iya. Ambil pengecas. Oke. Sambil sebentar operator lagi ternyata tab-nya lowbat. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Milih pengecas. Oke, sambil ngisi laptopnya, silakan tadi dibuka dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, surah At-Taubah ayat 103, ini perintah. Nah, ini kalau kita di Ismu Yahya, teman-teman yang ada di Baitul Mal nih, menjalankan ayat ini. Perintahnya tentang ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi fungsi dari zakat ini mensucikan harta. Nah, mungkin ada subhat segala macam perlu untuk dibersihkan. Nah, Allah juga sudah menyiapkan fasilitasnya namanya lewat zakat. Nah, silakan buka lagi di surah At-Taubah ayat 60. Ayat 60. Nah ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Nah, ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi buat Bapak Ibu atau abang kakak, ayah bunda yang kepengen pakai pihak ketiga boleh. Salurkan di Baitul Mal boleh. Disalurkan kepada badan amil zakat boleh. Nah, ya kebetulan kalau kita di Masjid Ismu Yahya juga punya Baitul Mal. Nah, bisa disalurkan lewat Baitul Mal. Kalau mau menyalurkan sendiri, nah ini orang-orang yang berhak menerima. Oke, alhamdulillah tabnya sudah hidup. Kita buka lagi slide-nya. Yang kedua, harta itu ditumbuhkan. Lewat apa? Lewat infak. Nah, silakan abang operator, apakah slide-nya bisa ditampilkan? Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi, harta bisa disuburkan atau ditumbuhkan lewat sedekah atau lewat infak. Di mana perintahnya, Bang? Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah
surah yang kedua ayat 276. Nah, kita sama-sama pelan-pelan nih, karena ini banyak ayat Quran. Oke, kita buka sekarang Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Jadi yang kita garis bawahi itu Allah mengharamkan riba gitu ya, tetapi menyuburkan sedekah. Nah, ketika kita punya harta, kepengen harta kita beranak kata orang, bertumbuh, bertambah, maka apa yang harus kita lakukan? Diinfakkan atau disedekahkan untuk menjalankan perintah nih Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Kemudian bagaimana akhirnya supaya harta yang kita punya di dunia ini bisa kita nikmati nanti di akhirat? Maka harus diabadikan. Lewat apa mengabadikannya? Lewat wakaf. Di mana perintah wakaf itu ada di Quran surah Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Nah, nih. Jadi, kata siapa tidak boleh punya harta banyak? Kata siapa tidak boleh punya rumah banyak? Ya, boleh. Nah, catatannya ini, kata orang, untuk apa bang banyak-banyak nimbun harta? Nanti tidak bisa kita nikmati di akhirat. Kata siapa? Bisa lewat apa nih? Diwakafkan. Insya Allah itulah harta sesungguhnya. Ketika kita mati nanti, itu yang bisa kita nikmati. Nah, ya. Maka harta itu bisa dibawa mati kalau kita salurkan kepada jalan yang benar. Nah, ini. Jadi, insya Allah sudah mulai tergambar. Sudah mulai tergambar amalan yang menarik rezeki, gitu ya. Sudah ada 3 tadi sudah saya sebutkan. Baca Al-Quran, sholat tepat waktu, dan inspiring, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Perintah-perintahnya tadi sudah saya tampilkan. Nah, sekarang saya mau menyampaikan urutan kita infak atau sedekah. Nah, ke siapa dulu sih kalau kita punya harta, kalau kita punya gaji, ke siapa dulu yang berhak untuk kita berikan? Nah, silakan buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Kul, katakanlah, ma anfaqtum, harta apa saja yang kamu infakkan, min khairin falil walidain, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Jadi yang pertama urutannya ke siapa? Ke orang tua. Kalau punya gaji awal bulan, pertama yang harus kita berikan yaitu orang tua. Wal akrobin. Yang kedua baru kerabat. Kerabat tuh siapa bang? Saudara. Nah ya. Sepupu. Nah boleh tuh. Keluarga dekat. Setelah orang tua. Baru yang ketiga.
wal yatama. Nah, nih baru anak-anak yatim. Nah, ini anak-anak yatim ini yang ketiga. Baru yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, yang membutuhkan pertolongan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, ya, mungkin ini tidak asing bagi teman-teman, tapi kalau yang baru, nah silakan ini diamalkan. Ketika kita punya harta, ketika kita punya uang, ketika kita punya gaji, urutannya tuh ingat, yang pertama ke orang tua, yang kedua baru ke kerabat atau saudara, yang ketiga orang miskin, yang keempat orang yang dalam perjalanan atau fisabilillah. Nah, ini dia urutannya. Ada 5 urutan dalam mendistribusikan harta atau bersedekah. Nah, saya tertarik untuk membahas tentang orang tua. Rasa-rasanya di antara banyaknya pertolongan Allah, keajaiban dalam hidup saya merasakan begitu banyak gitu ya, karena doanya orang tua saya. Ya, hampir semua orang-orang sukses di muka bumi ini, ya, orang-orang sukses yang saya temui gitu ya, mereka yang luar biasa berbakti kepada kedua orang tuanya, luar biasa memuliakan orang tuanya, terutama ibu. Bahkan saya menyebutnya ibu itu keramat hidup. Kenapa Bang disebut keramat hidup? Iya, doanya makbul. Nah, bahkan kita tahu ridullah pirido walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Nah, terutama ibu ini. Doanya tanpa hijab. Maka kalau masih punya orang tua, saran saya, muliakanlah. Sangat rugi kalau kita punya fasilitas ini tidak mengangkat hidup kita. Tidak menjadikan kita muncul ke permukaan. Bahkan tidak mengantarkan kita ke surga. Ini sangat rugi sekali. Nah, ya, maka salah satu amalan penarik rezeki setelah tadi itu Al-Quran, sholat, dan infak, yaitu birrul walidain, terutama ibu. Nah, banyak-banyak minta doa, banyak-banyak minta doakan dari orang tua kita. Nah, ya, beruntunglah sekarang yang masih punya orang tua, apalagi yang bisa tinggal sama orang tua, bisa setiap waktu minta doa, cium tangannya. Nah, kayak saya kebetulan tidak tinggal satu rumah, jauh, butuh 5-6 jam baru sampai. Saya agendakan minimal 1 bulan sekali saya harus pulang. Nah, di sela-sela sambil nunggu 1 bulan pulang, saya harus sering-sering telepon. Nah, ya, saya berbaik sangka ayah bunda, teman-teman semuanya sudah praktek ini. Ini dalam rangka untuk siapa? Untuk mengingatkan saya. Nah, mungkin juga yang lain yang masih kurang perhatian kepada orang tua bisa tergerak dan menjadikan ini hal yang serius seperti itu. Nah, ya, yaitu tentang birrul walidain ini. Jika Anda sampai detik ini masih punya kedua orang tua, PR-nya muliakan mereka, terutama ibu. Ibumu itu keramat. Semakin kamu memuliakan ibumu, hidup Anda akan jauh lebih baik daripada sekarang. Nah, ya, kalau kita memperlakukan ibu kita seperti raja, insya Allah rezekinya juga seperti rezeki raja. Nah, Masya Allah. Minta doa ke mereka agar urusan kehidupan kita selalu dipermudah. Nah, ingat ada 3 dimensi doa. Yang pertama berdoa, itu dimensi personal. Berdoa kita kepada Allah.
Yang kedua, minta doa. Nah, ini dimensi yang biasa orang gengsi. Ya, Ma, doakan saya, Ma. Walaupun mungkin hal yang remeh-temeh ya. Dulu waktu saya merintis usaha, teman-teman, sebelum jualan, sebelum survei, kebetulan saya waktu itu jualan tanah kapling, lapor dulu ke ibu, Ma, doakan hari ini saya ada jadwal survei tanah kapling. Semoga yang dibawa survei ini Allah gerakkan hatinya, cocok dengan tanahnya yang ditawarkan. Begitu. Kadang kita kan gengsi tuh, apalagi kalau yang tinggal dengan orang tua, udah setiap hari dah. Sehingga akhirnya ya menganggap remeh, tidak perlu cium tangan, segala macam gitu ya. Padahal itulah fasilitas yang luar biasa bisa teman-teman maksimalkan. Nah ya, birrul walidain. Insya Allah itu mungkin yang terakhir tidak saya masukkan ke slide itu. Kemarin dari 7 jurus menjemput rezeki ada berkhidmat. Nah, materi berkhidmat ini teman-teman juga powerful dalam rangka atau amalan menarik rezeki. Berkhidmat kepada siapa? Ya, istri bisa berkhidmat ke suami, berkhidmat anak, berkhidmat kepada orang tua, murid berkhidmat kepada guru. Nah, saya merasakan banyak pertolongan gitu ya. Mungkin saya ini anak orang kampung, Allah izinkan di posisi sekarang wasilah berkhidmat. Sejak waktu masih di SMA waktu itu berkhidmat sama guru. Tak nyangka juga, tidak pernah terbayang oleh saya bisa mimpin masjid, bisa sekarang dikasih amanah juga membersamai pondok. Nah, karena dulu khidmatnya hanya tukang pijit dari guru. Pergi kemana-mana ikut pimpinan pondok ngisi ceramah kemana-mana. Kerjaannya hanya tukang pijitkan kakinya. Ya, nah ternyata wasilah berkhidmat Allah berikan pelan-pelan ilmunya, Allah pelan-pelan berikan jalurnya sampai sekarang di posisi sekarang. Nah maka kalau punya tantangan hidup yang luar biasa, tidak cukup hanya sekedar sholat tobat, butuh amalan yang namanya berkhidmat. Insya Allah berkhidmat ini luar biasa powerful ya. Ini menjadi materi penutup kita pada malam hari ini. Jadi ada 5 berarti amalan penarik rezeki yang saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama tadi di Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 29, ada 3 yaitu bagaimana kita menjadikan habit kita baca Quran setiap hari. Yang kedua sholat tepat waktu. Yang ketiga inspiring, infak setiap hari kalau bisa, sering-sering. Kemudian dilanjutkan dengan amalan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, terutama muliakan ibu. Nah baru yang terakhir amalan berkhidmat. Al-Quran, sholat, infak, birrul walidain, dan berkhidmat. Insya Allah itu materi yang bisa disampaikan. Semoga yang singkat, yang sederhana ini adanya manfaatnya. Dan yang jauh lebih penting dari ilmu yang saya sampaikan ini dipraktekkan. Karena keutamaan ilmu itu ketika dipraktekkan. Ilmu tidak akan berdampak kepada kehidupan kita kalau hanya dikoleksi atau hanya jadi wawasan tanpa dipraktekkan. Demikian, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik itu murni kehilapan dari saya pribadi. Insya Allah untuk materinya kita cukupkan dan seterusnya saya serahkan kepada Kak Fitri. Ya, kurang-kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam hari ini. Jadi ada 5 ya, ada 5 jurus untuk memperlancar rezeki atau menjemput rezeki. Jadi benar tadi apa yang dikatakan oleh Bang Kiki, ilmu itu bukan untuk dikoleksi tapi untuk dipraktekkan. Nah,
Semoga Bapak Ibu, Abang Kakak, peserta seminar pada malam hari ini diberi keistiqomahan oleh Allah untuk praktek ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya, Kak Anissa Bintang. Boleh Kak Anissa Bintang? Oke, terima kasih untuk moderator. Izin bertanya, Ustadz. Sedekah kan menjadi salah satu amalan yang mulia yang dapat kita lakukan kapan saja. Dan siapapun yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi ada satu contoh yang saya lihat secara langsung nih Ustadz. Ada orang yang ibaratnya dia sedekah terus. Tapi kenapa dia diberikan kesusahan dalam keuangannya? Selanjutnya, kalau seorang anak berbakti dengan ibunya, tapi dia mempunyai masalah dengan ayahnya, apakah kesuksesannya akan ibaratnya dipersulit oleh Allah juga? Terima kasih Ustadz. Syukran. Baik, terima kasih Kak Anissa Bintang. Ya, jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, kenapa Kak Nisa ini pernah ya mendapati seseorang yang sedekah terus tapi rezekinya tidak baik-baik saja. Maksudnya dalam segi keuangan kekurangan gitu ya. Ada yang kekurangan. Kemudian yang kedua adalah apakah ketika berbakti kepada ibu saja sudah cukup gitu ya. Berbakti kepada ibu tapi ada masalah dengan ayah, apakah itu cukup untuk menghadirkan rezeki? Baik, mungkin boleh langsung dijawab oleh Bang Kiki. Silahkan Bang Kiki. Kedengaran Bang Kiki? Ya, baik. Mohon maaf kalau agak berat suara saya nih karena kebetulan lagi pilek ya. Jadi mohon maaf. Jadi yang pertama tentunya setiap infak atau harta yang diberikan itu pasti dibalas Allah. Kata siapa? Kata Allah tadi itu sudah dijanjikan. Cuman bisa jadi konversinya itu tidak dalam bentuk harta. Bisa jadi apa yang diinfakkan orang yang sedekah tadi itu Allah balas dengan pahala. Nah, kadang juga kata guru saya, kita melakukan dosa bertahun-tahun, baru tobatnya itu baru berapa hari atau bahkan berapa bulan. Sudah langsung protes gitu. Kok belum datang-datang juga pertolongan Allah? Nah, kadang seperti itu. Nah, tapi yang bisa saya sampaikan, kalaulah harapan dari kita berinfak ini Allah balas dalam bentuk harta, belum terwujud, bisa jadi Allah balas dengan yang lain. Bisa jadi bentuknya Allah jauhkan dari bala, Allah berikan keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Bahkan yang lebih mahal, Allah siapkan balasan dalam bentuk pahala yang nanti bisa kita nikmati di akhirat. Nah itu berbaik sangkanya kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, terkait tadi ada anak yang baik dari hubungannya sama orang tua, ya sama ibunya, sementara tidak sama bapak. Tentunya berbicara hubungan baik antara anak dan orang tua, mestinya tidak kita benarkan kalau ada yang tidak baik seperti itu. Apa seberat apapun mungkin kekecewaan kita terhadap orang tua, nah mestinya seorang anak ya tetap yang namanya orang tua ya orang tua seperti itu. Nah, bagaimana akhirnya hubungan tetap terbina. Nah, bahkan beberapa kasus biasanya salah satu penyebabnya ketika dua orang tua ini berpisah gitu ya. Berpisah sehingga akhirnya di sini yang paling sering terjadi anak hanya memilih di antara salah satu, baik ke ibunya atau sebaliknya malah ke bapaknya. Tapi tugas anak
kewajiban anak kepada orang tua, tetaplah menjaga hubungan baik gitu ya. Bahkan perintah Allah, walaupun orang tua kita beda agama pun tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, mungkin seperti itu terkait bagaimana nasib anaknya ya selama tadi, karena salah satu kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Kalau ada kasus tidak berbakti kepada orang tua ya berarti berbalik belakang dari apa yang kita yakini, yaitu yang berbakti kepada orang tua insya Allah menjadi faktor kebaikan di dalam hidupnya. Nah, mungkin seperti itu Kak Anissa yang bisa dijawab. Mohon maaf kalau masih belum sesuai dengan harapan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Kiki. Terima kasih Kak Anissa atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, yang ingin bertanya boleh raise hand atau angkat tangan di fitur angkat tangan yang ada di bawah video. Oke, ada pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum Kak Fitri, mau tanya, apabila kita berinfak kepada orang tua kita dan kita mengharap balasan dari Allah, apakah itu termasuk pamrih? Oke, baik. Ini langsung digabung dengan 2 pertanyaan ya Bang Kiki. Langsung saya ada satu lagi pertanyaan tadi. Apakah berbakti kepada mertua sama dengan kewajibannya dengan berbakti kepada orang tua kandung? Nah, jadi ada 2 pertanyaan tadi. Berbakti kepada mertua apakah sama dengan berbakti pada orang tua kandung, dan juga apakah ketika sedekah kepada orang tua kemudian mengharap ridho dari Allah atau balasan dari Allah itu termasuk pamrih? Baik Bang Kiki, silahkan dijawab pertanyaannya Bang Kiki. Masya Allah, luar biasa. Kalau sedekah mengharap ridho Allah ya memang itulah semestinya gitu ya. Nah, insya Allah artinya bicara apakah itu tanpa pamrih ya, artinya ketika kita sedekah aja buat pemula, diniatkan sedekah kita itu supaya akhirnya ya dimudahkan urusan, dilancarkan rezeki, itu boleh. Sebagai apa? Sebagai motivasi. Tetapi paling tinggi ya memang tidak ada jalan lain kecuali untuk menggapai ridho Allah. Nah, berarti itu sudah menjadi tujuan paling tinggi itu. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan, bagaimana? Apakah ibu mertua sama kayak ibu kandung? Masya Allah. Yang namanya kita sudah menikah, tidak ada lagi istilah orang tua, mertua kita itu orang tuanya suami atau orang tuanya istri, tetapi itu sudah menjadi orang tua kita juga. Nah, gitu ya. Artinya apa nilainya? Sama insya Allah. Bahkan kalau saya secara pribadi dalam hal ini berstrategi. Ketika saya kepengen ngasih orang tua saya kasihkan kepada istri saya. Sehingga akhirnya istri saya yang memberikan kepada orang tua. Nah, ini boleh dipakai ini teman-teman atau ayah bunda. Jadi ketika orang tua suami gitu ya, nanti kalau mau memberikan sesuatu kalau bisa lewat istri. Begitu juga sebaliknya, orang tua istri gitu ya, nanti kalau memberikan sesuatu kalau bisa suami yang memberikan. Nah, sehingga akhirnya ini menambah apa istilahnya ya, kasih sayang gitulah ya. Nah, insya Allah akan senang sekali mertua kita. Masya Allah, menantunya peduli. Kalau anaknya langsung memberikan ke orang tuanya itu biasa. Tetapi kalau menantunya yang memberikan kepada kepada mertua itu insya Allah luar biasa. Tambah cinta, tambah sayang mertuanya sama menantunya. Nah, jadi ini aja butuh strategi nih. Nah, silakan. Selamat praktek. Nanti awal bulan, nah yang istri bilang ke suami, Pak, biar saya aja yang ngasih ke mama. Nah, begitu juga. Nanti yang bapaknya, Ma, biar saya aja nanti yang ngasihkan ke mama dan papanya si istri. Mungkin seperti itu.
Kak Fitri. Insya Allah, baik, bagus banget nih insight-nya, strateginya. Terima kasih Bang Kiki udah kasih rahasianya ya untuk memperlakukan mertua. Baik, begitu ya tadi bunda-bunda yang bertanya di kolom komentar. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk... Terima kasih Ustadz atas jawabannya, soalnya ibu mertua saya memilih tinggal bersama saya. Ya, alhamdulillah, berarti malah ada ini ya, ladang amal soleh. Baik, ada pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu, boleh ditanyakan langsung menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Nah, kemudian kalau misalnya ingin bertanya lewat komentar juga diperbolehkan. Nah, sambil menunggu ada yang pertanyaan atau tidak, saya ingin tadi udah di spill atau udah di spill di awal ya. Kalau kita ada bimbingan 40 hari menjemput keajaiban hidup, dari situ tadi udah ada testimoninya gitu ya dari peserta kita. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di kelas bimbingan 40 hari, boleh langsung klik link yang ada di kolom komentar. Nah, nanti Kak Admin kirim link yang ada di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu juga boleh gabung yang belum bergabung di grup gitu. Jadi nanti kita komunikasi lebih lanjut lewat grup ini. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu yang belum bergabung di grup boleh langsung klik join grupnya. Itu linknya sudah dikirim. Jadi silahkan Bapak Ibu yang belum bergabung untuk bergabung. Oke, ada yang ingin bertanya, Bapak Anwar Setiawan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ustadz. Ketika kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kebetulan kita hanya mempunyai satu, bukan untuk dua orang. Pilihannya apakah ayah dulu atau ibu dulu? Nah, ini kan persoalannya adalah, kalau di hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan kepada ibumu, baru kepada ayah. Tapi di Al-Quran dinyatakan bahwa seorang istri harus taat dan patuh kepada suami. Jadi harus mengutamakan suaminya daripada dirinya sendiri. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita ke ayah dulu ataukah ke ibu dulu? Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, langsung dijawab sama Bang Kiki. Silakan Bang Kiki. Baik, insya Allah udah betul tuh Pak. Jadi memang kalau berbicara siapa yang harus didulukan, Allah memerintahkan kita itu untuk mengutamakan ibu di sini. Ibu gitu ya. Nah, jadi cuman yang maksud saya jadi penasaran juga, kenapa akhirnya harus kalau tadi terkait istri memang wajib itu mentaati suaminya. Nah, itu ya. Tapi ketika dikasihkan pilihan, mana dulu nih? Apakah ayah atau ibu? Ya, kalau saya banyak baca literatur, bahkan kata Allah ya, memang ibumu, baru bapakmu. Nah, seperti itu. Nah, jadi siapa dulu? Ibu dulu. Baik, terima kasih Bang Kiki. Jadi yang didulukan itu ibu dulu ya. Jadi nanti selepas itu misalnya ibunya yang mengatakan bapak aja dulu, nah itu udah beda cara. Terima kasih Pak Anwar yang sudah mengajukan pertanyaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan ya.
Oke, yang belum bergabung di grup bimbingan 40 hari menyambut keajaiban, boleh silahkan bergabung. Nah, tadi kita ngomongin rezeki ya, tadi kita 5 jurus jitu atau amalan dahsyat ya, untuk menjemput rezeki atau supaya rezekinya lancar, itu ada 5. Yang pertama Al-Quran, kemudian sholat tepat waktu, kemudian infak, kemudian birrul walidain, dan yang terakhir adalah khidmat ya. Itu adalah usaha-usaha kita di spiritual gitu ya. Minta linknya Mbak. Linknya ada, boleh di-up lagi ke admin link grupnya. Nah, jadi itu adalah cara-cara langit gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentunya ketika kita ada cara langit, karena kita hidup di bumi gitu ya, tentunya kita ada cara-cara atau teknik-teknik yang di buminya nih, teknik bumi atau teknik dunianya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita juga ini sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, saya pengen spill beberapa program kami. Jadi kita ada selain grup bimbingan 40 hari, kita juga ada grup untuk menjemput rezeki nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus balance ya, selain dari usaha langit, kita juga ada usaha yang dari dunianya nih gitu. Jadi di sini tadi kan ada yang mengatakan, Mbak, kok Al-Akun saya iklankan nggak ada closing ya? Iya Bapak, jadi kalau misalnya untuk saat ini, untuk marketing itu dinamis ya Bapak. Jadi untuk saat ini yang merajai marketing itu adalah affiliate. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ingin dunia marketing, digital marketing khususnya itu Bapak Ibu harus menguasai skill affiliator. Nah, jadi ini saya punya satu grup lagi ya, ini gratis juga. Saya akan bimbing dari awal gitu ya untuk menjadi afiliator yang bisa sukses untuk closing. Jadi akan saya spill platform affiliate aja sih yang efektif untuk mencoba. Nah, ini ada linknya. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung di link ini free ya. Untuk bimbingannya juga free. Jadi dua-duanya free. Jadi yang pertama link Zoom untuk 40 hari menjemput keajaiban, yang di situ juga kita dibimbing secara spiritual. Nah, untuk yang link kedua itu kita dibimbing secara teknis gitu. Jadi Bapak Ibu boleh join di keduanya. Nah, jadi kita kalau misalnya kita pengen sustain gitu ya di dunia marketing atau digital marketing, itu kita juga harus dinamis mengikuti tren-tren yang sedang berlaku saat ini. Nah, saat ini yang sedang berlaku itu bukan iklan dan bukan iklan website atau bukan iklan ads Facebook, Google dan lain-lain, tapi yang sedang tren justru affiliate. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah belanja di TikTok gitu ya. Nah, itu adalah affiliate. Nah, jadi Bapak Ibu boleh gabung di grup bimbingan afiliator. Nanti kita akan spill platform-platform apa saja yang bisa digunakan untuk affiliate menghasilkan uang. Baik, ada pertanyaan lagi, saya langsung bacakan pertanyaan lagi tadi. Sebentar. Ustadz, ini dari dari Al-Falah. Assalamualaikum Ustadz, gimana kalau kita di perantauan disuruh pulang sama orang tua dan saudara, sementara kita nggak nyaman untuk hidup di kampung, sementara ibu lagi sakit, dan ibu kalau dibawa ke rantau juga nggak mau. Apakah kita harus ikut keinginan orang tua dan saudara, sementara suami juga nggak mau diajak hidup di kampung? Wah, lumayan ini ya, lumayan rumit ya. Boleh, oke. Kebetulan juga Bang Kiki juga pernah menjadi seorang perantau ya, yang boleh nanti langsung dijawab. Silahkan Bang Kiki. Ini tentunya sifatnya sharing. Dan kemarin terjadi kasusnya persis juga dialami oleh santrinya kita gitu ya. Dan akhirnya saya memberikan saran waktu itu, silakan pulang untuk berbakti kepada orang tua,
Artinya kan pulang ini belum tentu memutuskan untuk tinggal selamanya di kampung, kan seperti itu. Tapi minimal dengan kepulangannya kita seorang anak gitu ya kepada orang tua kita itu sudah menjadi hadiah bagi orang tua kita. Memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua kita. Bisa jadi lewat kebahagiaan itu akhirnya menjadi wasilah untuk kesembuhan. Nah, kalau seandainya pun misalnya takdir Allah yang berbeda, tidak ada penyesalan juga di dalam diri kita selaku anak. Nah, seperti itu. Nah, artinya urusan berbakti ini tentunya jauh lebih diutamakan daripada hal-hal mungkin yang tidak nyaman gitu ya, itu ya segala macam. Bahkan tadi saya bilang, ketika kita pulang itu bukan berarti kita memutuskan juga akan tinggal selamanya di kampung. Nah, bahkan saya bilang ke salah satu santri saya kemarin begitu. Nah, insya Allah nanti kalau kondisinya berubah gitu ya, jauh lebih baik. Nah, bisa ditata ulang kehidupan, bisa balik lagi ke kota seperti itu. Nah, tapi minimal di kondisi sekarang, apalagi kalau ibu kita yang minta, saya bilang ini adalah kesempatan kita untuk berkhidmat atau berbakti kepada orang tua. Silakan pulang. Saya menyarankan seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan. Sedekah dulu atau bayar hutang dulu, Ustaz? Ini pertanyaan yang paling sering nih. Ya. Nah, saya baca gitu ya, kalau misalnya pendapat Ustadz Adi Hidayat tuh kalau sedekahnya sunnah, kita dianjurkan untuk bayar hutang dulu. Karena bayar hutang itu adalah kewajiban. Nah, tapi kalau misalnya Ustadz, hutang saya banyak Ustadz, uangnya terbatas gitu ya. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh guru saya, justru dengan niat dia sedekah itulah akhirnya untuk mengundang pertolongan Allah. Karena uangnya juga terbatas, kalau saya bayarkan juga tidak seberapa. Nah, yaudah saya sedekah aja. Semoga lewat sedekah saya ini ya ikhlas, Allah nanti balas pertolongannya sehingga akhirnya malah menjadi jalan untuk melunaskan hutang gitu. Nah, tapi kalau pendapat yang saya baca menurut Ustadz Adi Hidayat itu kalau sedekahnya sunnah dan bayar hutang itu wajib. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih Bang. Mungkin ada satu lagi pertanyaan ini. Ini nggak bisa tidur. Oke, Kak Fitri mau tanya, apa bedanya rezeki tiap-tiap manusia yang sudah ditetapkan dari saat ditiupkannya roh di dalam kandungan? Kalau yang dibicarakan saat ini kan semua harus diusahakan sebanyak-banyaknya agar manfaat ibadahnya lebih baik. Nah, jadi apa bedanya rezeki yang sudah ditetapkan dari kita ditiupkannya roh dan rezeki yang diusahakan? Baik. Nah, Baik. Ini pembahasan kita kemarin di awal-awal ya. Di pembahasan 7 jurus menjemput rezeki. Jadi ada 5 level. Nah, sebentar ya, kita ulang lagi. Ada 5 level rezeki. Nah, kita merujaah. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Buka Quran surah Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ini rezeki yang dijamin. Ada rezeki yang diikhtiarkan. Nah, di Quran surah, buka nanti surah 53 ayat 39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kemudian level yang ketiga, rezeki yang disyukuri. Quran surah Ibrahim ayat 7. Nah ya, barang siapa bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Kemudian level yang keempat, rezeki karena ketaatan. Nah, buka Quran surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3.
Nah, yang terakhir rezeki karena beristighfar. Nah, jadi ada rezeki buat orang yang bertobat. Ada di Quran surah Nuh, ya, surah yang ke-71 ayat 10 dan ayat 11. Nah, itu dia. Silakan nanti di murojaah ada 5 level rezeki. Kalau yang ditanyakan manusia itu sudah ditetapkan rezekinya berarti level 1 Quran surah Hud ayat 6. Terima kasih banyak. Begitu Kak, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bang Kiki atas remindernya ya. Udah ada di materi sebelumnya dan alhamdulillah sudah di reminder lagi sama Bang Kiki. Terima kasih kepada Bunda Sri Wahyuti yang sudah bertanya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya yang ada di kolom komentar. Baik Bang Kiki, itu pertanyaan terakhir mungkin juga mengakhiri sesi Zoominar kita pada malam hari ini. Boleh Bang Kiki, kami minta closing statement-nya Bang Kiki. Silakan Bang Kiki. Nah, baik, terima kasih banyak Kak Fitri dan Ayah Bunda semuanya. Insya Allah untuk sesi modul, saya nyebutnya ini apa ya, modul ikhtiar langit lah kami nyebutnya ya. Nah, kalau dalam istilah marketing kita pernah mendengar marketing langit gitu ya. Ini sudah kita sampaikan. Kalau di flashback kemarin ada 7 cara menjemput rezeki ya. Saya reminder ulang, yang pertama yaitu tobat, beristighfar. Istighfar ini bisa mendatangkan rezeki. Kemudian yang kedua, di awal kemarin salah satu ikhtiar dunianya belajar ilmu jualan. Nah, kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk baca Quran. Banyak-banyak baca kitabullah, baca Quran. Kemudian sholat tepat waktu, infak setiap hari, ya, kalau bisa sering-sering. Kemudian birrul walidain, dan yang terakhir khidmat. Nah, insya Allah ilmu-ilmu ini kalau teman-teman praktekkan, insya Allah dimensi keajaiban akan hadir. Begitu juga sebaliknya, ilmu ini tidak akan berdampak bagi kehidupan kita semuanya kalau ini hanya kita koleksi dan mentok hanya sekedar wawasan. Maka di kesempatan yang mulia ini, ayo sama-sama kita berikhtiar untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tentunya bagaimana yang kita pelajari ini, semoga ini menjadi habit, dan habit inilah yang bisa mengantarkan kita sampai di akhir hayat kita dengan harapan lewat amalan-amalan inilah Allah nanti ridho dan bisa menjadi wasilah kita masuk surga. Insya Allah seperti itu. Panjang umur, kita ketemu lagi di lain waktu. Pendek umur, kita ketemu di surga. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, salah kata, mungkin ada yang kurang tepat, itu murni kesalahan saya. Mohon ridhonya, mohon doanya buat saya, buat keluarga, dan buat Ismuhu Yahya. Semoga kita diizinkan nanti ketemu secara offline, ya. Kita reuni nanti, ya, kita ketemu dan juga ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang luar biasa. Jadi totalnya Bang Kiki membersamai kita itu sudah 3 bulan ya, bersamai kita di kelas bimbingan 40 hari ini sebagai reminder dan nutrisi yang disampaikan, Masya Allah luar biasa sekali. Nah,
Bapak Ibu, saya mengingatkan ini adalah mungkin seminar terakhir di batch pertama ini gitu ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin menghadiri kembali seminar-seminar selanjutnya, nah silahkan bergabung di salah satu grup atau boleh bergabung di dua-duanya tadi ya. Nah, saya sarankan untuk bergabung supaya apa? Supaya tidak ketinggalan informasi dan supaya bisa ikut di next event selanjutnya gitu ya, next batch selanjutnya. Jadi ada saya reminder lagi ada dua grup. Yang pertama grup 40 hari menjemput keajaiban hidup. Yang kedua adalah grup untuk Bapak Ibu, Abang Kakak yang ingin belajar menjadi afiliator. Nah, saya sarankan untuk yang bergabung di grup afiliator ini adalah Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan platform-platform digital marketing ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya tinggal mengarahkan ini platform-platform afiliat yang digunakan oleh afiliator-afiliator. Nah, nanti ini adalah cara-caranya dan yang mana platform yang berpotensi sesuai dengan kesibukan Bapak Ibu gitu. Jadi nanti kita akan bahas atau sharing-sharing di grup afiliator. Nah, untuk grup 40 hari menjemput keajaiban hidup, di situ nanti akan diisi dengan reminder habit ya atau kebiasaan seperti sholat tahajud, kemudian sedekah subuh, kemudian duha, kemudian sholat 5 waktunya, kemudian dengan membaca Al-Quran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang belum bergabung silahkan bergabung, linknya ada di kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu di grup gitu ya, di grup insya Allah nanti kita akan mulai besok atau 1 hari setelah acara ini. Jadi nanti akan langsung kita berikan pengarahan dan lain-lain untuk selanjutnya seperti apa bimbingan di grup itu. Terima kasih Bapak Ibu, Abang Kakak yang sudah stay sampai akhir seminar kita pada malam hari ini. Saya Fitri selaku MC, saya mohon undur diri. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jika banyak sekali kekurangannya baik dari ucapan maupun perilaku. Terima kasih sudah membersamai ya sampai akhir dan nanti tadi saya minta resume ya, di resume dan jadi Bapak Ibu boleh kirim resumannya di grup yang sudah saya kirim linknya tadi. Nah, di situ. Jadi yang mau ngirim linknya dan mau dapat hadiah, silakan join grupnya. Tapi kalau nggak mau dapat hadiah nggak apa-apa, gitu ya. Fitri izin undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang lebihnya itu tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Abang Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di next event ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.